Kamu kenapa sih? Dari tadi aku ajak ngobrol jawabnya cuma iya. Nggak lagi ada beban hidup? Iya kah? Nggak tahu ya, San. Kamu ngerasa nggak sih makin deket ke akhir tahun tuh suasananya makin mencekam? Kayak dikejar-kejar sesuatu gitu. Mencekam gimana? Kan harusnya seru. Bentar lagi libur. Bentar lagi ganti kalender. Ya itu dia. Masalahnya ganti kalender doang. Tapi aku ngerasa aku masih putri yang gagal. Di awal tahun 2025 kemarin, aku masih sering kepikiran momen pas aku salah ambil keputusan itu. Sumpah ya, kalau ada mesin waktu, aku mau balik ke momen itu, terus aku tampar diriku sendiri. Ya ampun, galak banget. Mau nampar diri sendiri. Tapi emangnya, kalau kamu balik ke sana, kamu yakin bakal berubah semuanya? Bisa jadi, kan itu emang jalan yang harus kamu lewatin. Biar kamu ada di sini sekarang, ngobrol santai bareng aku. Ya tapi kan gara-gara itu semuanya berantakan, San. Hubunganku berantakan, kerjaan sempet kacau. Terus aku jadi ngerasa bego banget. Aku benci aja kalau inget betapa naifnya aku dulu. Put, dengerin aku. Kamu tuh bukan benci sama kejadiannya. Kamu tuh sebenarnya lagi capek karena terus-terusan nyalahin diri kamu. Kamu sadar nggak? Selama setahun ini, kamu tuh udah lari kencang banget, tapi kakimu masih kamu ikat pakai tali penyesalan masa lalu itu. Ya, pantesan kamu capek. Tapi San, gimana cara lepasin talinya? Aku udah coba ya buat positive thinking, buat sibuk. Tapi kalau lagi sendirian atau pas mau tidur, pikiran itu datang lagi, kayak hantu. Karena kamu belum benar-benar berdamai. Kamu cuma melarikan diri, bukan menghadapi. Kamu nganggep masa lalu itu musuh. Padahal ya, itu bagian dari kamu juga. Maksud kamu, aku harus temenan sama kesalahanku gitu? Bukan temenan yang gimana-gimana, tapi diterima. Kamu harus akuin kalau oke, aku pernah salah. Aku pernah gagal. Aku pernah nggak tahu itu. Terus, ya udah, kamu harus kasih izin ke diri kamu buat salah. Kamu kan manusia, Put. Bukan malaikat yang suci terus. Bukan juga robot yang diprogram nggak boleh error. Iya sih, aku emang sering nuntut diriku buat sempurna banget. Aku ngerasa kalau aku salah, dunia berakhir. Nah, itu dia. Kamu tuh, kalau sama aku, kalau aku salah, kamu pasti bilang, nggak apa-apa, Son. Namanya juga belajar. Tapi kenapa kalau ke diri sendiri, kamu jahat banget. Kamu kayak ibu tiri yang lagi hukum anaknya, tahu nggak? Bener juga ya, aku jahat banget ya sama diriku sendiri. Iya banget lagi. Makanya, sebelum 2025 ini habis, coba deh, kamu pelan-pelan bilang ke diri sendiri, makasih ya udah kuat. Maaf ya, udah sering aku marahin. Kasihan loh diri kamu, udah berjuang sendirian, tapi yang punya badan malah benci terus. San, kamu sendiri punya gak sih hal yang bikin kamu nyesel di tahun ini? Kok kamu kayaknya tenang-tenang aja? Punyalah, Put. Banyak malah. Aku juga pernah nangis semalaman gara-gara ngerasa gak berguna. Tapi aku belajar satu hal. Masa lalu itu kayak kaca spion. Kita perlu lihat sesekali biar gak tabrakan. Tapi kalau kita liatin terus, ya kita gak bakal maju-maju, malah nabrak depan. Kaca spion ya, bener juga. Aku selama ini fokusnya ke spion terus. Pantesan aku nggak lihat kalau di depan sebenarnya ada jalan yang lebih bagus. Yes, udah pintar. Jadi, rencananya apa nih buat penutup 2025? Aku mau coba buat tutup buku deh. Aku mau tulis semua yang bikin aku nyesel di kertas. Terus aku mau bakar atau aku buang. Aku mau masuk ke 2026 dengan hati yang lebih kosong. Maksudnya kosong dari beban ya, bukan kosong hampa. Nah, gitu dong, aku dukung. Aku juga mau ikut biar kita sama-sama enteng.
pas kembang api nyala nanti. Buat teman-teman Dear Bestie yang lagi nonton, mungkin kalian juga lagi ngerasa hal yang sama kayak aku. Lagi berantem sama masa lalu, lagi benci sama diri sendiri. Ayo kita udahan yuk, marahan sama dirinya. Iya, jangan bawa sampah tahun ini ke rumah baru di tahun depan. Maafin diri kalian, peluk diri kalian. Kalian udah hebat banget, bisa bertahan sampai Desember tahun 2025 ini. Makasih ya San, udah dengerin ocehanku yang panjang lebar ini. Aku ngerasa lebih lega sekarang. Sama-sama. Emang gunanya Bestie buat apa? Kalau bukan buat dengerin curhatan tengah malam gini. Happy New Year ya, sebentar lagi nih Bestie. Mari berdamai. Terima kasih Bestie, sudah mau menonton sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di obrolan Dear Bestie selanjutnya. Dah.